Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abipudin dari kelas PAI 2A Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Cipasung. Di sini saya akan menjelaskan materi PAI kelas 12 tingkat SMA tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Selamat menyaksikan. Saya akan bacakan landasan dalil yang dianjurkannya untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ar-Rum ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya, ketentuan pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian makna pernikahan. Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendatangkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Selanjutnya, hukum nikah. Hukum nikah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, nikah itu wajib, yakni bagi orang yang telah mampu, baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Yang kedua, nikah itu hukumnya sunnah, yakni bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Yang ketiga, nikah itu hukumnya mubah, yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus berakal.
Kemudian hukum nikah yang keempat yakni makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Dan hukum nikah yang kelima yaitu haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Selanjutnya, rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami. Kedua, calon istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, ijab qabul. Selanjutnya, orang-orang yang tidak boleh dinikahi itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dari segi keturunan, yaitu ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, bibi baik dari bapak atau dari ibu, anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kemudian dari segi pernikahan, yakni ibu dari istri disebut mertua, anak tiri bila ibunya sudah dicampuri, istri bapak yaitu ibu tiri, dan istri anak yaitu menantu. Kemudian yang ketiga dari segi persusuan, yaitu ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan. Kemudian yang keempat dari segi dikumpul atau dimadu, yaitu saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, dan keponakan perempuan dari istri. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban timbal balik antara suami dan istri, yaitu yang pertama, saling menikmati hubungan fisik antara suami dan istri termasuk hubungan seksual. Yang kedua, menjaga penampilan lahiriah. Yang ketiga, timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua. Yang keempat, berlakunya hukum pewarisan antara keduanya. Dan yang kelima, berlangsungnya hubungan baik antara keduanya. Selanjutnya, kewajiban suami kepada istri, yaitu 1. Memberi nafkah, yang kedua memberi mahar, yang ketiga memimpin rumah tangga, dan yang keempat membimbing dan mendidik. Kemudian kewajiban istri kepada suami, yaitu 1. Taat kepada suami, yang kedua menjaga diri dan kehormatan keluarga, dan yang ketiga merawat dan mendidik. Selanjutnya, hikmah pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami dan istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Dan yang kelima, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.